Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada materi mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 semester 1. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai pemberontakan PRRI. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Nah, pada konflik ini adalah pemberontakan PRRI ini adalah salah satu contoh kasus disintegrasi bangsa yang disebabkan oleh konflik sistem pemerintahan. Nah, pada konflik sistem pemerintahan ini selalu bercirikan pertama berawal dari ketidakpuasan sistem tata kelola pemerintahan, yang kedua menginginkan perubahan sistem pemerintahan tersebut, yang ketiga adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat. Jadi konflik sistem pemerintahan itu selalu diakibatkan oleh ketiga hal ini. Dari tidak puas sistem pemerintahan, bisa menginginkan perubahan, bisa karena adanya ketidakadilan. Nah, bagaimana peristiwa PRRI ini, kategori mana yang sesuai dengan peristiwa pemberontakan PRRI ini, maka kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tokoh penggerak maupun tokoh peredam konflik PRRI ini. Kita akan membahas tokoh penggerak konflik. Di bidang organisasi, organisasi yang menggerakkan konflik PRRI ini adalah Dewan Banteng. Gerakan ini bermula dari acara reuni Divisi Banteng di Padang pada tanggal 20 sampai 25 November. Kemudian Dewan ini dibentuk oleh beberapa tokoh militer komando dari Divisi 9 Banteng yang telah dibubarkan. Pembubaran Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein ini akhirnya menjadi pemicu awal dari pemberontakan PRRI. Nah, siapa Letkol Ahmad Hussein ini yang menjadi pemimpin Dewan Banteng? Ahmad Hussein ini adalah komando Resimen 6, Resimen 4, dan Teritorium 1, kedudukannya di Padang, Sumatera Barat. Jadi digerakkan oleh kelompok militer. Nah, organisasi yang lain yaitu ada dewan-dewan yang lain, jadi selain Dewan Banteng juga ada beberapa dewan dengan mencakup beberapa wilayah di Sumatera. Contohnya adalah Dewan Garuda, ini wilayahnya mencakup Sumatera Selatan, dipimpin oleh Letnan Kolonel R. Berlian. Kemudian Dewan Mauni di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Vince Sumual. Kemudian yang ketiga Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon. Ketiga dewan ini sebenarnya juga terinspirasi dari gerakan dari Dewan Banteng. Nah, di individu yang menggerakkan konflik pertama adalah Syarifuddin Prawira Negara. Syarifuddin ini sebenarnya adalah pernah menjabat sebagai menteri, wakil perdana menteri, gubernur Bank Indonesia, bahkan juga menjabat ketua PDRI. Jadi pemerintah darurat Republik Indonesia ketika agresi Belanda dilancarkan. Kemudian dalam peristiwa PRRI ini, Syarifuddin ini menjabat Perdana Menteri Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Yang kedua, tokoh selanjutnya adalah Ahmad Hussein. Ahmad Hussein ini adalah pimpinan militer dari PRRI di Sumatera, merupakan pendiri dan memimpin Dewan Banteng di Sumatera Barat.
Kemudian ada Vinje Samuel, seorang perwira militer, Panglima TT 7 Wirabwana Indonesia Timur, kemudian memimpin Dewan Mauni dalam PRRI, dan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Revolusioner PRRI di Manado. Jadi juga pernah terlibat dalam Pemersta. Kemudian ada Simbolon, seorang tokoh militer dan sebenarnya adalah pejuang kemerdekaan, tapi pada akhirnya harus bergabung ke PRRI dan menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Yang kelima adalah Berlian. Jabatannya sebenarnya adalah Panglima TT 2 Sriwijaya, berkedudukan di Palembang, tapi justru terlibat dalam peristiwa PRRI di Sumatera. Nah, tokoh yang meredamkan konflik ada di lingkup organisasi, ada Komando Gabungan TNI. Komando Gabungan TNI ini dari unsur Angkatan Darat, Udara, dan Laut, dipimpin oleh Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Ahmad Abdul Haris Nasution, berusaha mengamankan Bukit Tinggi dari PRRI. Jasa beliau. Kemudian di individu ada Mayor Jenderal Ahmad Nasution selaku Kasat, diperintahkan untuk memimpin Komando Gabungan TNI dalam meredam gejolak PRRI. Kemudian ada Letnan Kolonel Ahmad Yani, menjabat sebagai asisten logistik Kepala Staf Angkatan Darat, ditugaskan memimpin operasi 17 untuk meredam pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Kemudian ada Letko Ibnu Sutowo, Deputi 2 Bidang Operasional Kepala Staf Angkatan Darat, mengangkat Deputi Pelaksana Perang Pusat 29 Desember sampai Juli 1959. Nah, tugas beliau waktu itu adalah memimpin operasi Sadar dalam penumpasan PRRI. Nah, apa sebenarnya latar belakang pemberontakan PRRI ini? Latar belakangnya adalah adanya kecemburuan sosial terhadap pemerintah di Jawa waktu itu, kemudian adanya ketimpangan pembangunan yang dilaksanakan di Jawa dengan daerah lain. Yang ketiga ada menuntut pembelakuan otonomi daerah. Yang keempat adalah adanya kekecewaan terhadap pemerintah yang cenderung sentralistis dan mengabaikan pembangunan di daerah lain. Yang kelima adalah kekecewaan terhadap pembubaran divisi militer. Jadi pada intinya pemberontakan PRRI ini disebabkan oleh kekecewaan terhadap pembangunan yang ada di daerah dan ada juga di bidang militer, yaitu pembubaran divisi Banteng. Nah, bagaimana peristiwa pemberontakan PRRI ini terjadi? Di awal kegiatannya, PRRI ini menggalang dukungan dari lapisan masyarakat untuk mendirikan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Kemudian melakukan pertemuan untuk membentuk daerah otonom, kemudian membentuk Dewan Pembangunan Daerah untuk pemerataan pembangunan, kemudian mengumpulkan para divisi Banteng Bukit Barisan untuk konsolidasi pembangunan daerah. Nah, bagaimana protes yang dilakukan PRRI waktu itu? Pertama adalah dengan mengumumkan PRRI, pembentukan PRRI tanggal 25 Januari 1950, kemudian menyelenggarakan rapat dengan mengultimatum ke Kabinet Juanda untuk lebih memperhatikan daerah-daerah yang lain.
Kemudian menuntut pemberian otonomi yang luas bagi daerah-daerah dalam rangka perimbangan keuangan, perimbangan pembangunan daerah. Kemudian penghapusan sistem sentralistik, pembentukan kembali komando daerah, terutama divisi Banteng. Nah, puncak konflik ini terjadi pertama ketika serangan kepada kantor pemerintah daerah Sumatera Barat dan mengambil alih kantor gubernur dan menggantikannya menjadi dewan-dewan tadi, ada Dewan Banteng, Dewan Mauni, dan lain sebagainya. Kemudian melepaskan diri dari pemerintah pusat dan menjadikan wilayahnya menjadi keadaan darurat perang atau SOP. Kemudian mengumumkan berdirinya PRRI dengan Syarifuddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Dan yang terakhir adalah menguasai aset perkebunan dan perekonomian yang hasilnya nanti dipergunakan untuk pembangunan wilayah di daerah. Bagaimana pemerintah menyelesaikan konflik ini? Yang dilakukan pertama, pemerintah sebenarnya sudah melakukan perundingan dengan jalur yang benar, melakukan perundingan dulu dengan cara musyawarah nasional pembangunan. Namun usaha tersebut gagal karena pihak PRRI tidak percaya terhadap pemerintah. Kemudian pemerintah pusat akhirnya mengambil opsi untuk militer. Jadi penyelesaian konflik dengan militer dengan melaksanakan 4 kali operasi militer. Yang pertama adalah operasi Tegas, sasarannya adalah Riau. Operasi 17 Agustus dipimpin oleh Ahmad Yani. Operasi Fakta Marga. Kemudian operasi Sadar dipimpin oleh Ibnu Sutowo. Nah, setelah melancarkan operasi militer, akhirnya pemerintah memecat Ahmad Hussein dan kawan-kawan, Simbolon, kemudian Samuel, Balian dipecat dari kantor militernya. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1961, Ahmad Hussein ini menyerahkan diri dan mengakhiri pemberontakan dari PRRI. Namun kompensasinya adalah waktu itu yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno adalah mengeluarkan Perpres nomor 332 pada tanggal 22 Juni 1961 yang nantinya memberikan ampunan kepada kelompok yang tergabung oleh PRRI. Bagaimana dampak dari pemberontakan PRRI ini terhadap masyarakat? Pertama, dampaknya ribuan masyarakat mengungsi akibat konflik ini. Masyarakat mengalami kekurangan pangan dampak dari konflik ini. Jelas otomatis karena terjadi peperangan, masyarakat tidak bisa berjualan ke pasar, tidak bisa cocok sawahnya, dan lain sebagainya. Kemudian terjadinya eksodus migrasi orang-orang Minangkabau ke daerah lain, terutama di Jakarta. Jadi sebuah penelitian yang dilakukan Universitas Indonesia waktu itu menunjukkan hasil yang cukup membuat kaget waktu itu. Setelah peristiwa PRRI ini banyak orang-orang Minang yang justru pergi dari daerahnya dan merantau ke daerah lain. Kemudian bagi anggota PRRI sendiri dilakukan penangkapan para tokoh utama pemberontakan dan diberi hukuman sesuai dengan pelanggarannya. Apa hikmah dari pemberontakan PRRI ini? Yang pertama adalah kepentingan golongan tidak dapat dilaksanakan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat umum. Yang kedua, pemaksaan kepentingan golongan tertentu dapat menimbulkan konflik dengan golongan lain. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi dapat menimbulkan perpecahan. Yang keempat, ketidakpuasan terhadap pemerintah dapat memicu terjadinya konflik. Yang kelima, perubahan sistem pemerintahan dapat menggunakan prosedur yang tepat, yakni dengan cara Mahkamah Konstitusi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Sampai berjumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.